Ini yang dikasih, oh biar nggak ini, udah gue ya, boleh juga. Oh ada itu yang ada. Ada tuh. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelau. Iya, di podcast pertama di tahun 2024 ini kita sudah kedatangan tamu yang kita kalau di wilayah Saudi Aramco ini dikenal dengan Kapten Aris Bewok. Nah, kita nanti akan tanya-tanyakan kepada beliau tentang tips dan trik, kemudian tentang saran-saran beliau tentang dunia persilatan kita. Terutama juga kita akan tanya apa nih cerita di balik bewoknya ini. Ini dia, selamat datang saya ucapkan kepada Kapten Aris. Bro Denny, gimana kabar? Baik. Kabar baik ya? Baik, kabar baik. Gimana? Jadi ini yang pertama dulu. Ya. Seperti tadi ini juga info dari kawan-kawan. Oh, Kapten Aris Bewok. Ya. Itu memang udah terkenal itu ya di Saudi Aramco. Iya betul, kalau misalnya kita Aris Bewok sih ya itu karena ya memang perawakan brewok ya. Jadi udah jadi kayak apa ya, udah jadi kayak ciri khas lah. Ciri khasnya. Ya, jadi udah kayak trademarknya gitu kan, Aris Bewok. Karena kan jarang-jarang juga kan orang Indonesia yang maksudnya ya banyak mungkin, tapi kalau misalnya di Saudi sini mungkin karena saya juga memang pelihara brewok gitu ya kan, jadi ya itulah jadi dipanggil Aris Bewok. Udah gitu kan kita juga di Saudi ini kan wah, jadi juga kayak sok karam-karapan gitu lah ya gitu. Terbawa suasana. Bawa suasana. Kan kita di mana mau dipegang di situ lagi dijunjung ya. Oke, teman-teman, ternyata memang karena seperti yang tadi disampaikan ya, jadi terkenal bewok karena memang penampilannya memang se-Arab itu ya kan. Boleh. Emang boleh gitu ya. Jadi sampai sekarang memang terkenalnya harus bewok. Oke, mungkin nanti tadi kita akan mungkin akan nanya-nanya. Ya, jadi beliau ini teman-teman adalah kapten di Saudi Aramco. Nanti kita akan tanya-tanya sekali lagi tentang dunia persilatan karena penting banget. Karena dari pelaut ini, oh ya sekali lagi ini podcast pertama 2024. Waduh, terima kasih nih. Kayaknya saya jadi tamu terhormat ini. Saya terima kasih nih. Jadi nanti mudah-mudahan podcast ini bisa lanjut. Tapi saya undang lagi sampean. Siap. Karena tadi juga saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa saya akan undang sampean tuh. Ketika kita calling di radio itu saya rekam sedikit. Jadi nanti teman-teman mungkin akan ada komen untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang dunia persilatan. Oke, mungkin ke agak privat dulu ya, maksudnya ke pribadi kapten dulu nih. Selama ini udah berapa lama di Aramco ini sampai terkenal brewok ini? Ya, saya sih masuk Aramco ini 2013, bulan Agustus 2013 ya. Itu sudah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Selama itu di satu perusahaan atau? Satu perusahaan. Saya nggak pindah-pindah. Saya tipikal orang setia. Loyalitas tiada batas. Iya. Soalnya juga kalau misalnya kita mikir lagi sekarang kalau untuk pindah perusahaan, ya kan kita kerja di sini kita tahu lah kalau misalnya sekarang pindah perusahaan banyak lagi ceritanya, harus lagi mengulangi lagi ya seperti itu kan. Daripada udah capek lah, sudah mulai berumur juga ya kan, ngapain lah, kita sudah terima aja lah. Yang penting selama ini ibarat kata dapur masih bisa ngebul, rotasi yang masih masih bagus, boleh aja lah kayaknya. Oke, mungkin nanti kita juga akan tanya-tanya tentang profil perusahaan yang sekarang, kemudian kenapa betah itu 10 tahun ya. Tapi sekali lagi kita akan tanya-tanya dulu tentang kapten sendiri. Kalau secara tinggal, kemudian alma mater bisa dijelaskan ke kita? Saya tinggal di Tangerang Selatan. Ya. Di daerah Pamulang lah, dekat sama Serpong. Nah, kalau alma mater sendiri saya alumni Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta, STIP Jakarta, angkatan 46, masuk 2003 dan lulus 2008. Ya, tapi karena waktu pas polanya itu saya memang diharuskan 12 bulan. Jadi saya terlambat ya kan, itu gelombang pertama, jadi saya gelombang kedua. Jadi 2008 awal bulan April itu saya lulus. Kalau kawan-kawan angkatan saya 2007 bulan September. Jadi kami 6 bulan dulu dan gelombang keduanya. Oke. Nanti angkatan sampean atau teman-teman angkatan insya Allah nonton. Wah, insya Allah bisa. Pasti pada komen ini. Kita tunggu baru kita podcast kedua. Siap. Komen teman-teman ya. Oke, jadi di Steve ya. Nah, untuk Steve sendiri ini juga penonton kita ini biasanya banyak kan anak-anak SMA juga. Ya. Nah, mungkin ada rekomendasi dari Cap tentang Steve ini rekomendin nggak buat teman-teman SMA yang sekarang tuh kayak mereka ini kan masih bingung ya. Mau cari kemana, kemudian gambaran Steve ini seperti apa? Ya, seperti kita ketahui salah satu
sekolah tinggi pelayaran yang kalau bisa dibilang kita populer di Indonesia karena memang satu di bawah Departemen Kementerian Perhubungan. Ya kan, salah satunya ya adalah STP Jakarta, dan ya kita tahu juga Semarang ada, Makassar ada, apalagi sekarang juga sudah banyak yang BP2IP BP2IP ya, sekarang sudah yang di mana sih? Sudah membuka juga. Ya, sudah membuka gitu kan. Dan kita tahu sendiri juga salah satu sekolah tinggi pelayaran yang tertua salah satunya ya STIP Jakarta. Nah, untuk STIP Jakarta sendiri memang sudah difasilitasi dengan yang sudah bisa dilihat juga lah. STIP sendiri juga punya channel fasilitas ya. Fasilitasnya di dulu kita sebut Agung Gumelar Building. Itu jadi memang ada bridge simulatornya, engine simulatornya. Jadi semua sudah komplit dan memang kita di situ tinggal memang diasramakan. Kita memang lulus dari situ, memang kita program D4. Jadi semenjak tahun berapa? Berarti 4 tahun. 4 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu kita di kampus belajar, tahun ketiga kita praktek prola proyek laut. Nah, terus itu kita balik, itu di situ kita ujian paket. Nah, di situ sebenarnya kita sudah dapat ijazah kelas 3. Nah, pas kita tingkat 4-nya atau pas tahun keempat ini kita sudah mencicil untuk yang kelas 2-nya. Oh, makanya ketika ngambil kelas 2 teman-teman SIP itu cuma 2 bulan atau 3 bulan? Iya, nah disebutnya kan kelas profesor. Kelas profesor. Nah, kelas profesor betul ya. Karena cuma jadi sejarahnya profesor tuh di situ. Di situ sih, karena singkat banget ini sekolahnya. Sekolahnya singkat. Jadi udah kayak profesor. Padahal memang itu pas kita di tahun keempat itu kita sudah mencicil. Kita sudah mencicil ujian untuk ART 2-nya. Jadi pas pada saat kita mau ambil ART 2-nya itu tinggal kita bilang tinggal setengahnya lagi lah, setengah jalan. Nah, itulah kenapa disebut kelas profesor. Seperti itu. Oke, Cap, terima kasih banget ini. Kemudian masih seputar SIP nih ya. Kan kalau nggak salah itu saya dengar ada pola pembibitan, terus mandiri. Nah, itu bedanya apa? Kemudian rekomendasi buat teman-teman ini yang ingin berlayar nih, pobit atau mandiri nih. Banyak juga yang nanya ke saya seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.